Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang ke-10, lanjutan kajian Tanwirul Qulub kita ya, tasawuf. Sebab dapat engkau meninggalkan tadbir itu karena tiada mengetahui engkau dengan akhir pekerjaan engkau. Kita bisa meninggalkan, memikirkan, merenung, atau mengatur. Bisa kita tinggalkan itu dengan sebab kita tidak mengetahui akhir, batas daripada pekerjaan yang kita tadbirkan itu. Makanya bisa kita meninggalkan dia, tidak ikut kita mengatur sebagaimana Allah telah mengatur alam. Bisa kita tinggalkan dia, kita tidak pedulikan dia, karena kita tidak tahu batas daripada akhir yang kita pikirkan dia. Terkadang engkau tadbirkan, terkadang kita memikirkan pekerjaan kita, disangka-sangka jadilah selamat atas engkau. Kadang-kadang kita menyangka apa yang kita rencanakan, apa yang kita atur, apa yang kita pikirkan itu kita sangka selamat. Kita sangka jadilah selamat atas engkau. Maka jatuhlah, jadi binasa engkau. Menduga dan menyangka bahwa kita akan sejahtera, padahal tidak, rupanya celaka, binasa. Karena apa yang sudah menjadi ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah yang pasti terjadi ya. Tidak bisa dihindari lagi. Apa yang sudah menjadi ketentuan dan ketetapan Allah, maka itulah yang terjadi. Binasalah engkau, dan terkadang engkau tadbirkan akan dia. Terkadang engkau menyangka, berpikir, dan engkau sangka jadi kesenangan dan untung atas engkau, mendapatkan keberuntungan bagi kita. Maka jadilah payah dan rugi. Kita sangka lempang saja di dalam menghadapi sesuatu itu. Seperti perjalanan yang tidak ada onak dan durinya, dan tidak ada tanjakannya, mendatar. Disangka seperti itu, padahal tidak. Banyak rintangan, banyak kerugian yang kita jalankan dia. Banyak hal-hal yang dapat membinasakan kita.
Dan terkadang engkau dapat celaka, ya. Terkadang kita merasa mendapatkan satu keuntungan, mendapatkan satu keelokan, terbalik rupanya kita mendapatkan celaka dan binasa daripada sesuatu yang engkau sangka bagus, ya. Itu makanya lebih banyak, lebih bagus kita itu khauf daripada raja itu. Lebih banyak dalam diri kita itu rasa khawatir dan takut kepada Allah. Kalau dosa kita tidak mendapatkan ampunan, kalau amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah, ya. Kalau kita tidak mendapatkan selamat melewati titian mustaqim, rasa khauf itu hadirkanlah. Rasa khawatir itu lebih banyak, ya, daripada raja, pengharapan kita kepada Allah. Lebih bagus hidup ini siap menderita, siap melarat, daripada siap senang dan siap bahagia. Kalau orang siap bahagia, siap menderita, siap bahagia, siap senang, andai kata datang penderitaan, dia frustasi. Karena yang disiapkannya itu adalah kebahagiaan. Dia hanya menerima kebahagiaan itu. Dia hanya menerima kelezatan itu. Andai kata dia tidak mendapatkan kenikmatan itu, kelezatan itu, dia akan kecewa. Tetapi kalau dia hanya siap menderita, siap mendapatkan musibah, jika datang musibah, dia sudah siap. Andai kata datang baik, andai kata datang yang bagus, dia enteng. Karena kesiapan dia untuk menghadapi musibah itu sudah dia siapkan pada dirinya. Itu yang bagus, ya. Kesiapan diri kita menghadapi musibah. Bukan suudzon, beda itu. Kalau suudzon beda, jahat sangka sama Allah itu beda. Ini tidak. Kesiapan diri kita untuk menerima musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesiapan kita. Dan terkadang engkau dapat untung dan selamat daripada sesuatu yang engkau sangka jahat. Kadang-kadang kita sangka tidak bagus, padahal menjadikan baik bagi kita. Nah, itu yang banyak terjadi itu. Apalagi dalam agama ada namanya takbir mimpi itu. Ada namanya takbir mimpi. Tidaklah satu kelaziman kalau mimpi tidurnya buruk, maka dia memperoleh keburukan daripada mimpi buruknya itu. Tidak merupakan satu kelaziman. Terkadang dengan mimpi yang buruk itu bisa juga Allah jadikan baik. Ya, terkadang mimpi buruk itu bisa juga hasilnya baik. Kita menyangka mimpi buruk itu membahayakan kita, tetapi Allah memberi lain. Diberikannya mimpi buruk seperti itu, tapi dibalas oleh Allah dengan
dengan kebaikan. Nah itu nggak sedikit ya, mimpi buruk tapi balasnya kebaikan. Seperti dalam kitab Tauhid itu mimpi Asy-Syaikh Hamad ya. Syaikh Hamad guru daripada Imam Abu Hanifah atau Nu'man bin Sabit. Mimpinya memang mimpi yang jahat, mimpinya memang mimpi tidak baik, tetapi hasilnya baik ya. Mimpinya tidak baik tapi hasilnya bagus. Engkau sangka jahat dan terkadang engkau dapat nikmat. Nafaat, nikmat ya. Terkadang engkau dapat nikmat daripada tangan seteru engkau. Biasanya lah tuh kalau dah musuh pula, mana mungkin dapat kebaikan daripadanya. Bisa aja berapa banyak orang bermusuh-musuhan tapi dia membela kita, bisa kan? Ya, nggak sedikit ya. Bermusuh-musuhan tetapi dia membela, nggak sedikit tuh, banyak. Kalau ini banyak ya. Akhirnya menjadi persahabatan yang kental. Awal-awal perang, awal-awal musuh, tiba-tiba menjadi persahabatan yang baik ya. Kan ada pepatah dulu, orang yang sangat kita benci dialah orang yang paling kita sayangi. Ada tuh kan pepatah, orang yang paling awak sayangi dialah orang yang paling kita benci. Ada tuh kan pepatahnya. Dulu lah ya kan. Apa tak benci, dah lama dia berhubungan, dah 9 tahun, tahun ke-10 baru nikah. Muak lah ya, muak lah, 9 tahun lah sama, tahun ke-10 itu apa lagi. Itu makanya dahulu-dahulu itu di pernikahan itulah mereka bertemu ya. Dahulu-dahulu itu di pernikahan itulah mereka bertemu ya. Dan dapat binasa dan bala daripada tangan kekasihnya. Iya, bisa lah. Awak beri istri awak makan, minum, kita kasih semua anak kita, udah besar dia, kita diterlantarkan. Nggak sedikit loh. Orang yang awak kasihi tidak memberi buah hasil kepada kita, itu namanya susu dibalas tuba. Kalau tuba dibalas susu, mantap ya. Jarang ya. Orang berbuat salah kepada kita, orang berbuat kejahatan, kita balas dengan kebaikan. Itu namanya tuba dibalas susu. Cuma orang yang membalas susu dengan tuba itu termasuk iman yang mantap juga ya. Ya kan, macam Rasulullah itu kan. Berapa banyak itu fitnah Abu Jahal, Abu Lahab ya. Sampai-sampai Nabi itu pindah dari Makkah ke Madinah. Itulah peristiwa hijrah Nabi. Belum pernah Ustaz dibuat orang gitu sampai hijrah. Kalau Nabi udah pernah hijrah, kita belum pernah dibikin orang kampung awak hijrah. Seharusnya Rasul itu tak perlu hijrah.
Karena dia orang nomor 1 pasti masuk ke surga. Tak terbuka pintu surga itu sebelum Rasulullah membukanya. Tidak akan masuk umat-umat masuk ke dalam surga sebelum umat Rasulullah SAW di luar masuk ke dalam surga. 120 saf dalam surga, 80 saf umat Nabi kita Muhammad SAW. Di seluruh bumi permukaan dunia Allah diizinkan oleh Allah bagi baginda Nabi kita untuk membuat masjid. Kalau di zaman Nabi terdahulu tidak boleh sembarang buat masjid. Di zaman Nabi Allah Daud alaihissalam membuat masjid di tanah Nasuha, tak boleh tempat lain. Nabi kita Muhammad SAW, di mana saja bumi boleh dibikinkan masjid. Saking kan banyaknya lah tu resmi, maka sikit-sikit masjid. Terakhir nanti Jumat cuma limpul. Yakin nggak? Nanti yang akan datang setiap masjid penghuni Jumatnya 50 orang aja. Kenapa? Karena sudah banyak masjid. Yakin nggak? Karena sudah banyak tempat saya khutbah begitu orang nih. Nurul Yakin, pasar satu rel tu kan. Satu rel kan, bukan tengah. Yakin. Dalamnya tak penuh. Di situ. Dalamnya pun tak penuh. Masya Allah. Nyari kita air zamannya. Dalamnya tak penuh. Orang khutbah. Berapa sab baru. Padahal dulu kan Nurul Yakin tu dia ada hidayah itu. Mana dapat? Mana fatwa Imam Syafi'i jauh itu. Khawatir lah. Di mana-mana bikin masjid. Tinggal sikit lagi lah tiga. Yang dekat muka BGR tu. Udah direhab dulu. Nama dah masjid tu kan? Nama dah masjid tu kan? Sikit lagi kan? Kalau itu jadi masjid, kacau. Yang di penjara sama pasir. Cuma itu yakin je. Karena haram kata dia kalau masjid itu tak ada Jumatnya. Kalau ada Jumatnya banyak dapatnya orang masuk kan. Uang alhamdulillah apa? Bukan subhanallah alhamdulillah. Kami masih meluber Jumat. Karena tak gitu besar bang ya. Iya. Kan masjid itu tak gitu besar tuh. Terasnya pun tak besar kali kan. Pun bakal dibangun lagi tuh nanti. Sebelah sananya, tengah. Sebelum masjid kami itulah. Samping kanan ya. Bangun juga masjid itu, tingkat. Karena kecil lahannya kan. Masjid itu dipugar? Hah? Masjid itu dipugar ya? Enggak. Jadi? Ada bangun masjid lagi. Dekat situ ya? Alternatif itulah. Sudah meluber masjid kita adanya. Itu besar lagi kenapa cari tanah? Payah betul lah. Tak terbina-bina ke manusia. Suka kali dia, terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Gemar kali dia gitu, tiap pagi. Macam pengemis alami dia tengok. Pengemis ulung. Ribut kali pagi. Muji bukan tanggung. Makambang tongkok dia puji. Kasih 55.000. Hati-hati Bapak, hati-hati Ibu. Mak pulang tak bilang hati-hati. Hati-hati. Malu juga gitu. Orang dah kemana pajak sana dah ya. Begitu begini. Emang digaji dia, maka gitu dia tu. Ada gaji tu. Oh, gaji satu hari juga. Masya Allah, hari juga. Sempat 5 dah situ.
kayak yang di pasar Helpet Solo lu. itu. Gaji tuh perempuan-perempuan. 6 orang ada tuh, kiri kanan lah. Awal-awal anak gadis, lama-lama ada emak-emak ya. Tahan anak gadis. Ada emak-emak. Maka betapa boleh ya, kekasihan engkau. Maka apabila adalah yang demikian itu pekerjaan, maka betapa boleh yang punya akal yang sempurna. Manalah boleh orang-orang yang punya sempurna akalnya, orang yang mukmin mengetahui apa yang terjadi semua adalah bagian ketentuan Allah. Untuk apa mentadbirkan? Untuk apa awak memikirkan dan mengatur bersama-sama Allah Ta'ala? Karena tiada mengetahui ya suatu yang jadi bagus pada akhirnya, karena kita tidak tahu apakah di penghujungnya, apakah di akhirnya menjadi baik. Kita tidak tahu. Makanya selalu itu diucap-ucapkan ulama-ulama kita dalam kitabnya, wallahu a'lamu bishawab. Allah lah yang maha mengetahui, tidak ada yang tahu. Apakah kita husnul khatimah, apakah kita su'ul khatimah? Allah lah yang maha tahu. Kita tidak mengetahuinya. Allah yang maha mengetahui segala sesuatunya. Kita tidak mengetahuinya. Memang mengaji kitab ini bagusnya begitu juga. Dari pengunjung, wallahu a'lamu bishawab. Kadang-kadang kita lupa kan mengucapkannya gitu kan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allahu a'lam. Ini kita, Allah yang mengetahui. Dan harap bahwa tiada suka kamu itu akan sesuatu pekerjaan, dan yaitu bagus bagi kamu. Dan harap bahwa suka kamu akan sesuatu pekerjaan, dan yaitu jahat bagi kamu. Dan beberapa kali, hai hamba, menghendaki engkau pekerjaan yang jadi bagus, tertolak engkau daripadanya. Berapa banyak harapan kita itu bagus, tetapi tertolak dia. Pernah terjadi kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah. Ke Taif Rasul itu, ke negeri Taif. Besar kali harapan Nabi. Kalau dia berceramah, kalau dia nanti ke negeri Taif, mereka akan menyambut kedatangan Rasul dan menerima wejangan-wejangan, dakwah-dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah kepada mereka. Tetapi apa yang diharapkan oleh Nabi di dalam hatinya tidak sesuai dengan apa yang terjadi padanya. Malahan orang-orang Bani Taif itu melempari dan meludahi Nabi dengan ludah, kotoran dan sebagainya. Bahkan Nabi itu dilempar dengan batu, kena tumit kaki Rasulullah, berdarah, pingsan Nabi.
itulah harapan tidak sama dengan kejadian yang diberikan oleh Allah. Ada pepatah kan, harapan belum tentu kenyataan. Ya kan gitu. Harapan belum tentu kenyataan. Apakah pasti anak pesantren itu jadi kiai keluar? Berapa ribu anak pesantren itu tiap tahun ditamat ya? Apakah pasti dia jadi orang alim? Tidak. Apa yang telah menjadi ketetapan, itulah yang menjadi milik kita, menjadi ketentuan Allah. Kadang-kadang dengan ilmu agamanya dia bikin maksiat, bikin sesuatu yang dibenci oleh Allah. Dan binasa jika dibukakan bagi engkau daripada akhirnya. Yang demikian itu mengetahui engkau bagus tadbir Allah Ta'ala, yang tiada mengetahui engkau akan dia, maka sungguhnya jahat hamba menghendaki ia pekerjaan yang tiada paham baginya. Jahatlah. Itulah yang banyak terjadi itu. Makanya musyrik hukumnya meramal-ramal itu tak boleh, karena dia tidak mengetahuinya. Gimana nasib bapak ni? Tengok tapak tangan bapak dulu, katanya. Tapak tangan ni huruf M. Bapak miskin ni ya. Karena M ni. Kalau garis tangan kena juga Ustaz? Semua. Kalau peramal musyrik, tak usah pakai garis tangan, pakai daun joker. Amal orang ini joker ya. Kena semua. Tak apa-apa lah model itu. Pokoknya ramal-ramal tak boleh. Musyrik itu tak boleh. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu. Ya, ansabu, azlam. Membuat sajian untuk berhala, kemudian meramal-ramal nasib. Jangan. Kalau hipnotis juga kan ada. Hipnotis itu dia bukan meramal, tetapi dia berbicara apa adanya itu kan. Nah, bicara apa adanya dia. Cuman kerjaannya salah juga itu. Kerjaannya salah. Buat jahat ya. Kerjaannya salah. Tapi kok di zaman Rasul dulu ada hipnotis, bagus juga peperangan. Hipnotis Abu Jahal tu kan. Abu Lahab. Sebenarnya Nabi bukan hipnotis, mukjizat. Ya kan? Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim shadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Dan kami jadikan dinding di antara mereka. Bukan dinding diletakkan Allah. Bukan Allah letak tembok triplek, tidak. Mereka tidak melihat Rasul itu keluar dari rumahnya. Udah jauh. Kalau untuk kebaikannya hipnotisnya itu Seperti membuka rahasia yang disembunyikan. boleh juga lah, seperti pejabat-pejabat korupsi itulah kan, dibuka. Tapi tak bisa itu jadikan hukum. Tak diterima di pengadilan tuh. Harus mesti sadar. Karena itu kadang-kadang mau juga salah. Tak pasti. Nanti kan di pengadilan Allah kan ada 2 orang saksi. Ya kan? Malaikat, Raqib dan Atid. 2 orang saksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
Semua dikunci oleh Allah. Semua ditutup. Yang berbicara adalah tangan dan anggota tubuh kita yang lainnya. Maka sungguh ya, jahatlah hamba menghendaki ia pekerjaan yang tiada paham. Jahatlah, dalam kajian Usuluddin termasuk jahat orang yang ikut-ikut mengatur Allah. Makanya la yas'alu amma yaf'alun wa hum la yas'alun. Tidak ditanya apa yang dibuat oleh Allah, tetapi yang perlu ditanya apa yang sudah kita perbuat. Wa hum la yas'al wa hum yaf'alun. La yus'alu ma yaf'alun. Tidak kita tanya apa yang dibuat oleh Allah, tetapi yang perlu ditanya itu apa yang kita berbuat. Itu yang perlu. Tak boleh kita mengkritisi Allah itu kan. Tak boleh kita mengkritik Allah. Lagi apa yang bisa kita kritik dari perbuatan Allah? Sedang awak sendiri pun diciptakannya. Apa pula awak mengkritiknya? Jadi kalau ada manusia itu mengkritik Allah, itulah manusia yang melampaui batas. Manusia yang melampaui batas. Itulah namanya mereka itu, kalau dalam bahasa Quran namanya tagha. Tagha orang yang melampaui batas. Tagha. Cuma negara kita kan ada hukum, tak boleh kita menghakimi sendiri. Jangan mentang-mentang kita anggap tagha, lalu bikin bom bunuh diri, dirakit sendiri, meledakkannya di Polres. Yang kena orang jual kacang rebus sama jual bakso Gojek. Tak tentu dia nyambut wayar tadi. Dicabutlah kena orang jual bakso Gojek. Itu bukan nama mati syahid, offside aja dia. Bukan produk Ahlussunnah wal Jamaah tuh, bunuh diri. Buat mereka ya. Dia dibuat bom bunuh diri dia. Dibuatnya bom bunuh diri. Ketika anaknya mencuri tak mau ada motong tangannya. Bom bunuh diri aja ambil, motong tangan, kisos, cambuk, rajam. Kadang gondok juga dia itu melamar kerja tak dapat ya kan. Ditolak-tolak aja dia, ambil bom bunuh diri, mati kita sama-sama. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Ya. Jangan campakkan diri kita ke dalam kebinasaan. Nah dah sampai sini kita dulu. Satu hikayat ya. Memang kitabnya buat dibaca. Nusuk betul ke hati ya. Tipis kitab memang tapi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Irhamna ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmahul mawqira wal ni'mah
والعناية والتوفيق والهداية والاستقامة علينا على هذه الجماعة وعلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.